Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah kasih-Mu dalam hidup kami, memungkinkan kami ada hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk rancangan yang indah bagi kehidupan kami yang dirancang oleh Tuhan dari sejak semula sampai kepada kekekalan. Tuhan, di saat kami masih diberi kesempatan menjalani kehidupan di dunia ini, di saat itu jugalah kami harus terus belajar untuk hidup seturut kehendak-Mu. Karena Engkau sudah merencanakan sesuatu yang indah bagi kami. Ajarlah kami pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Allah. Karena kami percaya firman itu sendiri adalah Engkau. Urapi dan kuduskanlah hamba-Mu, agar dilayakkan untuk menyampaikan firman yang kudus kebenaran hari ini. Berikan kepada setiap kami hati yang mau merendah, menerima dan mengaminkan firman-Mu dalam hidup kami, serta kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini berjudul memaksimalkan potensi diri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian daripada kita mempersiapkan generasi yang unggul adalah menggali potensi yang ada pada setiap kita. Sekali lagi menggali setiap potensi yang Tuhan beri kepada kita dan memaksimalkannya. Sadarkah saudara bahwa ada banyak potensi yang masih terkubur di dalam hidup kita sampai usia hari ini? Potensi itu, kemampuan itu tidak dimaksimalkan. Padahal saudara-saudara, Allah menghendaki supaya setiap kita maksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Apa itu potensi diri, saudara-saudara? Potensi diri, kalau saudara membaca Wikipedia, maka potensi diri itu disebut artinya di sana seperti ini, yaitu kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Itulah potensi diri. Kemampuan atau kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Baik itu kemampuan yang sudah kita wujudkan, ataupun yang belum kita wujudkan atau pergunakan secara maksimal. Barangkali dari 100% ada yang 50% digunakan. Ada di bawahnya lagi. Ada di atasnya. Sementara yang Tuhan inginkan adalah maksimal sepenuhnya. Kenapa saudara-saudara? Karena firman Tuhan
sudah mengajarkan, memberitahukan kepada kita bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana Allah mendesain manusia itu dari awal, sebagaimana yang disebutkan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Amin. Pemazmur bersaksi dan berkata bahwa engkaulah yang membentuk buah pinggang. Tuhanlah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Dan dia berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara-saudara, kalau saudara simak baik-baik ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memperlengkapi kita atau menjadikan kita dengan cara yang ajaib. Simak baik-baik ayat ini. Pemazmur juga menyaksikan bahwa dia sadar dirinya direkam di bagian-bagian bumi yang paling dalam, paling bawah. Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Dan yang luar biasanya lagi dia berkata, dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, izinkan pertanyaan-pertanyaan ini menyentuh hatimu pagi ini. Apakah saudara bersemangat tentang hidupmu? Atau apakah saudara merasa seolah-olah saudara ada di dunia ini ada begitu saja? Ada karena kebetulan saja. Atau apakah saudara bergerak dengan percaya diri? Kebalikannya, menuju satu tujuan yang diinginkan. Atau apakah kita hari ini merasa seolah-olah kita hanyut dari hari ke hari tanpa tujuan atau arah selain menunggu hari kematian? Saudara-saudara, mungkin
Kita pernah dan memang semua pernah merasa ada saat-saat hidup kita bergairah. Ada saatnya hidup kita bersemangat. Tetapi sekarang mungkin semangat atau kegembiraan itu mulai pudar. Dan ketika semua semangat gairah hidup itu mulai menurun, mulailah kita bertanya, apa yang terjadi pada saya? Mengapa saya begitu apatis dengan hidup saya? Apa yang terjadi dengan dorongan batin saya? Saudaraku, maksimalkan hidupmu, potensi yang Tuhan telah bentuk dari semula. Jangan kita menjalani hari-hari ini begitu saja. Tanpa maksud, tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa goal yang jelas. Betapa naifnya kalau kita hidup sekedar hidup makan, lalu bekerja seadanya, menunggu hari tua kalau diizinkan tua, dan akhirnya kita mati. Firman Tuhan hari ini menopang membantu kita bersama-sama untuk kembali memaksimalkan, menggali potensi yang ada dalam diri kita, yang sudah ditanamkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu hal yang pertama saudara-saudara, kita harus pahami prinsip utama tentang potensi diri dalam diri kita. Kalau saudara dan saya pahami, tahu ini, maka saudara hari ini mulai kembali bergairah dalam hidupmu. Hal yang pertama saudara-saudara, setiap orang memiliki potensi. Amin. Tidak ada seorang pun manusia terlahir di dunia ini tanpa potensi. Potensi itu tadi saya sudah sebut, kemampuan yang ada dalam diri kita. Kenapa begitu yakin kita dan percayanya bahwa setiap kita memiliki potensi, saudaraku? Kenapa? Karena Tuhan yang membentuk kita. Alkitab tadi bilang begitu dalam Pemazmur. Dalam kitab Mazmur yang kita baca. Tanamkan hari ini dalam hatimu bahwa saya memiliki potensi. Tidak peduli berapa banyak yang telah saudara capai. Dan berapa usiamu sampai hari ini. Ingat baik. Masih ada lebih banyak hal yang Tuhan miliki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Jadi sesungguhnya tidak ada batas bagi seseorang untuk berhenti, untuk berkarya, untuk berbuat bagi Tuhan. Tidak ada batas. Makanya memilukan sebenarnya. Kenapa di awal orang bergairah, usia tertentu bergairah, mulai menginjak masa dewasa sampai dewasa akhir, menjelang usia senja. Orang mulai menghindar dan orang mulai menjauh dari Tuhan. Dengan sejuta alasan yang mereka cari. Kelemahan tubuh, kelemahan ini dan lain sebagainya. Tapi saya tetap terpesona dengan apa yang Rasul Paulus katakan. Meskipun manusia lahiriah kami makin hari makin merosot. Tapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Kenapa begitu yakin kita bahwa Allah memberikan setiap kita potensi? Kejadian 1 ayat 26 memberikan jawaban bagi kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Sampai di situ saya baca. Tuhan Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Allah itu punya potensi dalam dirinya yang luar biasa. Dan kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saya percaya potensi itu pun diberikannya bagi kita. Juga Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Alkitab berkata dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, siapa tahu ada orang tidak mau berkarya, tidak mau memaksimalkan, mengembangkan potensi yang ada pada dia. Mungkin dia berpikir gak ada potensiku. Hari ini Tuhan berikan kita jawaban. Tidak ada manusia tanpa potensi. Yang kedua, setiap orang diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Sekali lagi, setiap orang diciptakan oleh Tuhan itu, tujuan utamanya adalah supaya manusia itu memuliakan Dia. Memuliakan Tuhan, memuliakan Dia lewat apa? Lewat semua karya yang Dia bisa lakukan. Seharusnya dan yang benar itu adalah potensi apa, kemampuan apa yang ada pada kita. Maka sejumlah kemampuan potensi yang kita miliki ini seharusnya yang pertama, semua hal ini harus diuntukkan untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, saudara. Hal yang harus kita pahami, prinsip utama tentang potensi diri kita. Yang ketiga adalah hanya Tuhan yang tahu batas kemampuan atau potensi kita. Kenapa hanya Tuhan yang tahu? Karena Dia yang menciptakan, Dia tahu tentang diri kita. Kekuatan, kemampuan sampai kapan kita mampu hidup di dunia ini, Tuhan tahu itu. Sampai batas kapan saudara dan saya hidup di dunia ini, hanya Tuhan yang tahu. Kita boleh terbatas, kita tidak melihat kemampuan kita. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tahu batas kemampuan. Dan itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak pernah mencobai manusia melebihi kekuatan kita masing-masing. Kekuatan kita berbeda. Lalu kalau Tuhan izinkan sesuatu pada kita, saya percaya karena Allah tahu saya, saudara, sanggup untuk menghadapinya. Karena kemampuan yang ada pada kita, Tuhanlah yang tahu batasannya sampai di mana. Sekarang setelah kita tahu bahwa kita diciptakan dengan potensi atau memiliki potensi, dan
Potensi yang ada pada kita itu harus diperuntukkan yang pertama untuk kemuliaan Allah dan Tuhan tahu batasannya. Maka pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana kita memaksimalkan potensi diri kita itu? Jadi Tuhan tidak menghendaki kita hidup di bawah rata-rata. Ada orang sekolah yang penting lulus. Kalau bisa jangan lulus, hanya lulus. Kalau di bangku kuliah itu, ada mata kuliah itu sebenarnya sudah dibuat nilai minimumnya. Nilai kelulusan minimum dari mata kuliah tersebut. Misalnya mata kuliah A, nilai minimumnya C. Kalau dia dapat C itu lulus, tapi kalau dia dapat C minus tidak lulus. Lalu orang puas, yang penting lulus, berarti yang penting nilai C. Padahal masih bisa B, masih bisa A. Tapi orang puas yang C itu, yang penting lulus. Kita berbuat, kita berkarya untuk Tuhan pun sekedar, seadanya. Hari ini saudara-saudara, sebelum Tuhan berkata cukup, sampai di sini engkau berkarya. Tapi ternyata karya kita tidak ada yang menyenangkan, mengagumkan bagi Tuhan. Sebelum terlambat. Bagaimana kita memaksimalkan potensi itu? Yang pertama, saudara, tertanam dalam tubuh Kristus. Roma pasal 12 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Begini, sebutlah saudara berkata, pukulan saya ini kuat sekali, keras sekali. Itu potensimu, hebat sekali pukulan saya. Oke. Tangan kita ini bisa berfungsi dengan pukulan yang maksimal oleh karena dia melekat pada tubuh kita. Oke ya, paham Bapak Ibu ya? Andai kata tangan yang hebat pukulannya ini memang luar biasa, lalu dipotong dari tubuh ini, dilepas, maka dia tak berdaya sedikit. Otak kita yang begitu brilian, cemerlang. Oke, lalu dipotong dari tubuh kita. Apakah kepala ini masih berfungsi? Tidak. Maka hal yang pertama saudara, kita harus sadar sebagai orang percaya, potensi yang Tuhan berikan kepada kita itu akan bisa dimaksimalkan. Hal yang pertama, kalau kita tertanam atau melekat pada tubuh Kristus. Alkitab tadi berkata, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tangan punya tugas yang beda dengan mata, kaki dan lain sebagainya. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian B juga berkata demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, kata Yesus, dia berbuah banyak. Perhatikan baik kalimat ini. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa sebagai orang percaya.
Artinya di luar Kristus kita tidak bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang percaya. Tapi tidak berhenti sampai saudara dan saya selamat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu setelah kita menjadi orang percaya, kita harus juga tertanam dalam tubuh Kristus. Dan salah satunya adalah gereja. Sehingga kita bisa berfungsi dan bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa, Yesus bilang. Saudara mungkin berkata orang lain bisa berbuat sesuatu, iya. Tidak mengenal Kristus, tidak percaya Kristus, iya. Tapi perbuatan yang dia lakukan, sebagaimana saya sebutkan di awal, itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Hanya kalau kita di dalam Kristus, maka karya potensi kita akan mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada pada kita? Tentu saja yang pertama, yang kedua adalah menemukan karunia rohani. Roma 12 ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sisi lain di dalam Alkitab, arti atau nama potensi kemampuan itu adalah karunia rohani. Karunia itu artinya pemberian secara cuma-cuma. Itu karunia. Berarti kalau disebut karunia Allah, karunia rohani, Allah memberikan kita hal-hal yang berhubungan dengan Allah, dengan pelayanan kita. Dan saudara harus dengan rendah hati berkata hari ini, itu pemberian Dia semata-mata. Kenapa kita harus menemukannya? Karena karunia-karunia itu banyak. Kemampuan talenta itu banyak. Kita harus tahu di mana posisi kita, Bapak Ibu. Sesuatu yang bukan karunia kita lakukan tidak maksimal. Jadi kita tidak boleh berkata, enak ya dia seperti itu, aku mau jadi seperti dia. Kalau karunia yang sama ada pada kita dengan yang kita kagumi itu bisa. Tapi ketika karunia itu berbeda, tidak ada pada kita sesuai dengan karunia Allah. Jangan pernah merasa Tuhan lebih sayang pada dia, tidak. Allah memberikan kepada kita karunia, yang pertama tentu saja karena Allah tahu itulah kemampuanmu. Itu batas kemampuanmu dan disitulah kau cocok untuk melakukannya. Makanya saudara-saudara, bagaimana kita menemukan karunia roh atau karunia rohani itu? Oh, tidak mudah. Sampai sekarang akhirnya dicari, ada rumusan-rumusan untuk menemukan karunia roh, tes karunia roh. Sampai akhirnya nanti setelah kita mengisi tes itu dan kita berkesimpulan, saya ada pada karunia ini. Saudara-saudara, kita harus mencarinya. Kita harus menemukannya. Hanya orang-orang yang rindu menemukannya akan mendapatkannya. Tapi kalau saudara berkata, ya enggak apa-apa lah, enggak usah cari-cari, ya seadanya saja. Itu namanya hidup di bawah rata-rata. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan setiap kita itu unik. Amin. Unik. Dan berada dalam rancangannya yang ajaib. Artinya Tuhan memiliki tujuan yang berbeda-beda bagi setiap kita.
Itu sebabnya saudara-saudara, penting bagi orang percaya untuk dapat menggali dan menemukan apa karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab dengan kita menemukan karunia rohani, kita akan lebih memahami apa yang harus kita kerjakan dalam memenuhi rencana Allah. Haleluya. Jadi cari, gali terus, tanya Tuhan. Sekali lagi jangan hanya merasa puas, yang penting saya bisa terpenuhi makan minum saya di dunia ini. Itu bukan tujuan Allah menciptakan kita. Kalau hanya sekedar makan dan minum, mencari kesukaan kesenangan pribadi kita, kita telah melalaikan dan mengabaikan maksud semula Allah menciptakan kita, yaitu untuk memuliakan Dia. Terakhir, ketiga, bagaimana kita memaksimalkan potensi yang Allah beri? Tentu yang terakhir adalah mengembangkan karunia rohani. Mengembangkan. Setelah kita temukan, kembangkan, maksimalkan. Roma 12:7-8. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini semua bicara kembangkan. 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 Jangan kubur. Dari 100%, jangan pakai hanya 25%. Nah, saya kasih contoh ya. Orang berebut atau berusaha membeli, sebutlah misalnya Android dengan spesifikasi yang tinggi. RAM-nya sekian. Kemampuan menyimpan data sekian. Oke, tapi pertanyaan saya, untuk apa? Untuk apa saudara pakai? Kalau hanya saudara butuh telepon, terima SMS, dan sebatas WA, terima kirim WA, kita rugi beli itu. Rugi. Kalau kita sadari dari sekian banyak kemampuan, saya sebut pakai istilah kemampuan atau kelebihan yang ada pada smartphone yang kita miliki, coba pikir sampai hari ini, berapa persen yang saudara pakai dari situ? Kita beli notebook atau laptop. Oke, hard disk harus bermuatan sekian giga, ratusan giga, sekarang tera. Sekarang pertanyaannya, apa yang kau mau simpan di situ? 1 tera itu seluruh data di daerah ini bisa masuk, termasuk foto-fotonya. Banyak sekali data bisa masuk di situ. Tapi fungsinya apa? Ditanya. Dia bilang ya untuk mengetik tugas sekolah hanya. Oh, sebatas mengetik begitu? Iya, rugi beli itu. Tapi apakah orang itu salah menciptakannya? Tidak. Diperuntukkan kepada orang yang memerlukan dan membutuhkan. Ternyata dalam diri kita pun ada hal yang sama yang Tuhan beri.
Saya hari-hari ini terus latih diri. Dan sampai hari ini dengar baik ini. Bukan kesombongan. Belum dan tidak berhenti sampai hari ini saya belajar untuk membangun dan mengembangkan diri bagaimana berkhotbah dengan benar. Sampai hari ini. Minggu ini saya beli buku hampir 500.000 hanya bicara mengenai mempersiapkan, menyampaikan, merancang sebuah khotbah yang baik dan benar. Saya harus baca, ada banyak hal yang belum pernah saya tahu. Saya baca, dan saya baca. Saya harus kembangkan. Saya harus latih diri. Sebagai seorang pengajar juga. Saya tidak berhenti membaca buku-buku tentang pendidikan sampai hari ini. Kenapa? Karena saya tidak mau sekedar. Yang penting. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara juga dalam pelayanan sama. Jangan puas dengan apa yang kita buat ini sekedar seadanya. Engkau pemain musik, latih dirimu. Belajar, baca panduan, lihat contoh. Jangan puas, yang penting ada. Para pemimpin pujian, baca buku bagaimana memimpin pujian yang baik. Itu ada bukunya, ditulis, selusin buku tentang itu. Bukan sekedar ngomong, bukan sekedar nyanyi, bukan kalau mau profesional. Saudara jangan bilang, nggak perlu profesional. Pak, kita bukan artis. Salah. Keprofesionalan kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maksimalkan. Apa kemampuan yang ada padamu? Jangan rata-rata. Apalagi di bawah rata-rata. Harus di atas rata-rata. Itu baru benar. Kita lihat lagi dalam Matius pasal 25 ayat 20 sampai 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya Tuhan. 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta, berarti dikembangkan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara, dari ayat ini kita menemukan bagaimana Tuhan berkenan dan memberi dia apresiasi, penghargaan kepada hamba yang mengelola talenta dengan baik. Yang memaksimalkannya, menggandakannya. Serta menghukum yang malas dan tidak mengelola talenta yang Tuhan berikan. Nanti baca ayat selanjutnya. Ada di situ. Dikasih lalu dikubur dalam-dalam di bawah tanah. Tidak dibuat apa-apa. Saudara, Tuhan menginginkan agar setiap talenta, setiap karunia, setiap potensi kemampuan yang ada pada kita, kita kembangkan. Termasuk karunia rohani kita. Oke, apa profesimu? Maksimalkan, jangan sekedar ada. Saudara driver online oke, tapi maksimalkan. Harus beda dengan driver online yang lain. Saudara memasak beda dari orang lain, dimaksimalkan. Saudara pedagang jualan maksimalkan, tidak sekedar. Pelayanan kita tidak sekedar ada, yang penting ada, yang penting melayani, tidak. Sebab kita sebagai orang percaya harus sadar tujuannya agar kita mendukung pekerjaan Allah di muka bumi ini.
Haleluya. Sebelum kita mengakhiri hidup di dunia ini, maksimal. Latih, belajar, sungguh-sungguh, kembangkan. Dan kalau masih ada potensi itu, engkau sadar ada padamu, kembangkan. Bukan sekedar, jangan sekali lagi hilangkan konsep ini. Yang penting ada. Yang penting bisa bermain. Yang penting bisa melayani. Tetapi yang benar adalah maksimalkan sampai batas terakhir kita. Dan kalau kita maksimal dan memang hanya segini maksimal kita, tidak apa-apa. Memang itulah kekuatan kita. Karena Alkitab tadi berkata Allah memberikannya kepada kita, mengaruniakannya sesuai dengan karunia yang dia berikan bagi kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maksimalkanlah potensi dirimu. Untuk kita memaksimalkan potensi diri kita, ingatlah bahwa setiap kita memiliki potensi. Tidak ada satu manusia yang tidak memiliki potensi ketika diciptakan. Yang kedua, setiap orang diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Ketiga, jangan pernah saudara minder. Jangan pernah saudara terpengaruh oleh omongan orang. Karena berkata engkau tidak bisa apa-apa. Sebab hanya Tuhan yang tahu batas potensi kita. Oleh sebab itu, temukanlah potensimu dengan yang pertama. Engkau tertanam dalam tubuh Kristus. Dengan satu keyakinan di luar Kristus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, temukanlah karunia dalam dirimu. Cari, tanya Tuhan, diam di kaki Tuhan. Dan kalau kita sudah menemukannya, Tuhan mau agar kita mengembangkan karunia itu. Maksimalkan potensi diri yang Tuhan beri. Jangan kubur, jangan biarkan dia berkarat. Tapi olah, temukan, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ciptakan kami seturut gambar dan rupa-Mu. Engkau ciptakan kami dengan cara yang ajaib. Dan karena Engkau yang menciptakan kami, maka kami percaya juga Tuhan telah taruhkan kepada kami potensi yang luar biasa. Dan biarlah potensi itu kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan kami terus maksimal karena Engkau yang tahu batas kemampuan kami. Dan biar kami terus belajar untuk berada dan melekat pada tubuh Kristus. Karena kami yakin di luar Kristus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tolong kami, mungkin saja ada di antara kami yang tidak memahami, yang tidak tahu apa karunia-Nya. Tuhan tolong supaya mereka menemukannya. Dan mereka yang sudah menemukan itu, jangan puas hanya sekedar menemukan. Tapi akhirnya kami mengembangkan karunia itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.